Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Wisnu Adam Kristanto dari kelas TST 2018 dengan NIM 18050874003. Nah, saya di tugas kedua sini mendapatkan tugas bagian menjelaskan AutoCAD for Dummies di buku AutoCAD for Dummies di chapter 2. Mari kita lihat di chapter 2 dengan judul The Grand Tour of AutoCAD. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang apa sih menu-menu di AutoCAD itu apa saja. Nah, yang penasaran nanti langsung ikuti di sini. Grand Tour of AutoCAD chapter 2. Langsung saja. Looking at AutoCAD drawing screen. Saat pertama kali membuka layar AutoCAD, nanti akan seperti ini tampilannya. Nah, Anda bisa mendapatkan layar mulai kembali dengan mengklik tab-nya di sudut kiri atas area gambar abu-abu besar. Sebentar, saya zoom. Nah, ini start drawing. Untuk memulai menggambar. Jika layar masih dikabulkan sebagian oleh palet umpan desain, dengan tutup dengan mengklik X di sudut kiri. Sini. AutoCAD mengingat bahwa Anda menutupnya dan tidak membukanya lain kali. Jangan khawatir, ketika Anda siap untuk mengunggah gambar Anda ke web sehingga Anda dapat berbagai dan berkolaborasi, mendapat palet kembali di layar itu dengan mudah dengan cara klik tombol pada panel palet pada tab tampilan pada menu pita. Nah, seperti yang ditunjukkan gambar 2/2. Di sini banyak sekali toolbar dan aplikasi navigasi dan semacamnya dan lain-lain untuk memulai AutoCAD dasar. Sekarang Anda siap untuk memulai AutoCAD dengan memiliki depan bagian utama. Yang pertama, the application menu. Application menu. Nah, di sini. Dan di sini saya menggunakan AutoCAD 2018. Langsung saja saya praktekkan di sini untuk menentukan apa saja yang di dalamnya. Pertama, start drawing. Application menu. Klik tombol aplikasi di sudut kiri atas jendela AutoCAD. Di sini ya, yang ada lambang A untuk membuka menu aplikasi AutoCAD. Ini di sini menyajikan sebagian besar perintah terkait file dari menu ini dan dapat membuat gambar baru, membuka gambar yang ada, menyimpan file atau mencetak gambar teknik. Lalu ada the Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar yaitu toolbar ini di sudut kiri atas layar menyertakan tombol untuk beberapa fungsi yang paling umum digunakan seperti simpan dan batalkan. Lalu selanjutnya ada the ribbon. The ribbon itu yang sebelah sini ya, sebelah sini ya, ribbon. Tadi ribbon adalah atau disebut pita. Meskipun menu aplikasi berfokus pada manajemen file, pita memegang perintah untuk membuat dan memodifikasi objek gambar. Nah, selanjutnya ada tabs. Tabs di sini
di sini, yaitu artinya rangkaian tab di bagian atas layar grafis. Salah satu setiap gambar terbuka membuatnya mudah untuk melompati dari gambar ke gambar dibandingkan dengan rilis sebelumnya. Tab baru muncul saat Anda membuka atau memulai gambar tambahan. Selanjutnya, the graphic screen. Graphic screen ini adalah gambar kertas di mana Anda menggambar. Selanjutnya ada command line. Nah, di command line ini sering kita ketahui untuk memasukkan kode-kode seperti circle, line, denote, dan lain-lain untuk dimasukkan di command line. Command line sendiri adalah ruang obrol atau antara Anda dan AutoCAD, menampilkan input Anda ke AutoCAD dan sama pentingnya memberitahu Anda apa yang dibutuhkan dari Anda. Jika Anda mengalami masalah dan semuanya gagal, baca baris perintah. Nah, selanjutnya ada the space tabs. Space tabs di sini di mana ini? Kita lihat definisinya. Space tab itu tab ini memungkinkan Anda beralih antara ruang model dan tata letak berjarak kertas apapun. Saya membahas tata letak ruang kertas di bab 12. Selanjutnya ada the status bar atau bilah status, yaitu memberitahu Anda tentang beberapa banyak variabel operasi AutoCAD yang ditetapkan dan dengan cara mana, namun bilah status tidak lebih dari memperlihatkan pengaturan kepada Anda. Anda dapat mengatur dan mengubah sebagian besar pengaturan dari bilah status. Saya membahas banyak pengaturan ini di bab-bab selanjutnya. Nah, sini saya akan lanjutkan. Untuk for your information, saya jelaskan for your information, yaitu terletak di sisi kanan bilah judul program. Info Center berfungsi sebagai pusat informasi di AutoCAD. Kamu bisa cari informasi, search for information. Ketik kata kunci lalu klik teropong untuk informasi lebih lanjut. Lalu ada sign in to your Autodesk 360 account. Klik link masuk dan masuk dengan nama pengguna dan kata sandi Anda. Autodesk 360 adalah layanan penyimpanan file dan berkolaborasi berbasis web gratis di cloud. Lalu ada download free or inexpensive add-ons. Di sini ada klik tombol yang terlihat seperti X setengah positif, setengah negatif untuk membuka situs web aplikasi Autodesk Exchange. Lalu ada connect to Autodesk via social media. Dan di sini bisa terhubung ke YouTube, Twitter, dan Facebook. Find help atau cari bantuan. Klik tombol tanda tanya di area pusat info untuk membuka halaman bantuan. Nah, Anda mungkin bisa terbiasa dengan toolbar akses cepat dari aplikasi Microsoft Office dan sebagian besar aplikasi Windows. Itu yaitu kemampuan untuk memiliki lebih dari satu file yang terbuka pada satu waktu untuk memotong dan menyalin dan menempel di antara file. Di sini kita lihat gambarnya. Nah, jadi di sini bisa untuk membuka lebih dari satu gambar pada satu aplikasi AutoCAD. Seperti di contoh.
Selanjutnya ada making choice from the application menu, membuat pilihan dari menu aplikasi. Menu aplikasi dapat diakses dari semua ruang kerja. Menu aplikasi AutoCAD mengikuti panduan Microsoft FUI dalam menempatkan perintah manajemen file di sana. Nah, Anda akan menemukan perintah berikut pada menu aplikasi. New, baru, buat gambar baru dari daftar template. Lalu ada open, buka gambar yang ada. Save untuk menyimpan gambar saat di lokasi saat ini, di lokasi AutoCAD-nya ini. Lalu save as, yaitu simpan gambar saat ini ke nama file atau lokasi yang baru. Import, buka file gambar yang disimpan dalam format selain DWG, dan dia akan dibahas di chapter 24. Lalu ada export, simpan gambar saat ini ke berbagai format file, termasuk DWF atau design web format. Lalu ada PDF dan beberapa format AutoCAD lainnya. Lalu ada publish, yaitu cetak gambar tunggal. Publish yaitu kirim model 3D ke layanan percetakan 3D luar dan buat set lembar yang diarsipkan. Nah, untuk membuka paket mencantumkan semua file yang direpresentasikan oleh gambar yang dipilih, atau mengirim gambar saat ini melalui email menggunakan klien email yang Anda konfigurasi. Selanjutnya ada print. Print yaitu di sini untuk mencetak gambar atau plot batch beberapa gambar, buat atau ubah pengaturan halaman, penama, dan kelola plotter dan gaya plot. Di sini akan mencakup sebagian besar operasi di bab 16. Drawing untitles atau atur properti file atau unit gambar, membersihkan blok, lalu lapisan dan gaya yang tidak digunakan dari gambar saya ini, atau mengaudit untuk memulihkan gambar yang rusak. Lalu close, tutup gambar saat ini atau tutup semua gambar jika ada gambar yang berubah. Anda akan diminta untuk menyimpannya sebelum AutoCAD menutup file. Jadi seperti kalau di X nanti akan langsung ada tampilan kotak save. Nah, di sini ada lagi, selain itu menu aplikasi, beberapa fitur lain yang layak disebutkan. Fitur aplikasi dari AutoCAD yang harus diketahui ada disebutkan. Dokumen, recent dokumen terbaru. Jika Anda memilih opsi ini, penekanan menampilkan daftar gambar yang baru diedit yang tidak terbuka. Di sini, bentar, saya lihat. Nah, seperti ini recent dokumen. Recent dokumen nanti akan menampilkan dalam daftar sederhana atau sebagian gambar mini. Sini ada gambar sepeda dan lain-lain dari tugas praktikum DSKI. Lalu open dokumen, buka dokumen ini untuk melihat dokumen mana yang sudah terbuka dan klik item untuk beralih ke dokumen tersebut. Lalu ada option, klik tombol ini untuk membuka kotak dialog opsi, di mana Anda dapat menyesuaikan ratusan pengaturan sistem. Lalu ada search, yaitu jika Anda tidak yakin nama perintah atau Anda ingin bantuan tentang sebuah topik. Cukup mulailah mengetik di bila pencarian di bagian atas menu aplikasi. AutoCAD nanti dengan cepat menampilkan daftar yang dikategorikan, lengkap dengan link untuk memulai perintah dan mengakses sistem bantuan online.
Selanjutnya ada unraveling the ribbon. Elemen antarmuka utama dalam ruang kerja dan penyusunan dan anotasi dasar-dasar 3D dan pemodelan 3D adalah ribbon atau disebut pita. Di sini banyak sekali untuk tombol-tombolnya, yaitu ada polyline, polygon, 3D polyline, polygonal, polysolid, dan masih banyak lagi. Jika Anda sering menggunakan panel pita tertentu yang seperti ini, saya zoom. Nah, kan ada banyak sekali. Klik dan seret ke area gambar. Jika misalnya Anda melakukan mandra dimensi, Anda dapat menyeret panel. Anda dapat menyeret panel ke dalam gambar atau tab lain. Anda bisa sepenuhnya mengcustom pita ini, tapi saya tidak masuk ke mengcustom AutoCAD dalam buku ini. Secara default, pita ditambahkan di bagian atas layar. Jadi di sini banyak sekali. Anda bisa menambatkannya ke tepi manapun, berlabuh ke sisi kiri atau kanan jendela AutoCAD, atau mengambang untuk mendapatkan beberapa ruang layar. Lalu ada selanjutnya tab di pita ini diatur menurut tugas. Nah, di sini saya menjelaskan beberapa menu-menunya. Di home di home berisi ada panel draw, modifikasi layer, lalu ada anotasi, block, properties, group, utilities, clipboard, dan view. Dan di sini banyak sekali ya di home. Beberapa panel mungkin ditampilkan sebagai dicuitkan tergantung pada resolusi layar. Saya membahas bagian besar perintah di panel ini di bagian lain buku. Nah, di situ lalu ada insert. Insert di sini ada panel block dan reference group serta alat point cloud, perintah import, dan serangkaian perintah untuk bekerja dengan informasi non-grafis termasuk atribut, bidang tautan data, dan data geografis. Dan di sini akan dibahas lagi di bab 17. Lalu ada anotasi. Anotasi yaitu memperluas pada panel anotasi minimalis pada tab jendela dengan lebih banyak opsi untuk membuat teks dimensi di pemimpin dan tabel serta fungsi markup dan beberapa alat penskalaan anotasi. Lalu ada parametrik, berfungsi sebagai home base dari salah satu fitur AutoCAD yang paling kuat. Lalu di sini ada view, berisi alat dan panel untuk mengontrol tampilan gambar, bekerja dengan viewport, memuat berbagai palet dan mengatur fungsi Windows. Lalu ada manage, berisi panel yang mengakses perekam tindakan dan standar CAD. Lalu ada output, memiliki panel yang memungkinkan Anda untuk mendapatkan gambar-gambar itu dari tangan Anda dengan mencetak atau menerbitkannya, mengekspornya ke file PDF atau DWF, atau hanya mengirimnya secara elektronik kepada orang lain. Lalu ada add-ins, jumlah dan nama panel bervariasi di antara rilis.
atas ada A360, sebagian besar tombol menembakkan layar login untuk layanan AutoCAD 360. Lalu alat Express memegang serangkaian perintah custom yang tak ternilai yang menyederhanakan prosedur kerja Anda dalam hampir setiap aspek AutoCAD. Lalu ada tata letak. Memiliki serangkaian panel yang digunakan untuk membuat dan modifikasi tata letak ruang kertas dan untuk membuat tampilan gambar 2D dari model 3D. Nah, saya kembali lagi, yaitu Getting with the Program. Dalam sebagian besar buku ini, saya fokus pada penyusunan 2D atau dua dimensi. Yang sejauh ini merupakan cara termudah untuk membuat kaki Anda basah dengan AutoCAD. Lalu, seperti semua program Windows yang bagus, AutoCAD memiliki tooltips deskripsi singkat yang muncul dalam kotak teks kecil setiap kali Anda mengarahkan penunjuk mouse ke atas satu tapeton. Di AutoCAD, tooltip menampilkan dua tingkat informasi. Lalu, looking for Mr. Status Bar. Bila satu aplikasi, lihat gambar 2/6 yang muncul di bagian bawah layar AutoCAD menampilkan dan memungkinkan Anda untuk mengubah beberapa mode gambar penting, alat bantu, dan pengaturan yang mengaruhi cara Anda menggambar dan mengedit dalam gambar saat ini. Di sini untuk status bar check. Lalu selanjutnya ada rilis AutoCAD memungkinkan Anda mengatur tombol bila satu untuk menampilkan icon atau label teks tradisional. Sekarang sayangnya kita terjebak dengan icon saja. Kabar baiknya adalah bahwa tombol F, F3, F5, dan sebagainya dapat digunakan untuk menyalakan dan mematikan mode menggambar yang paling umum digunakan. Di gambar 2/6 bisa dilihat di sini menyajikan bila status dalam dua baris sehingga Anda dapat melihat icon pada ukuran yang wajar. Lalu ada using dynamic input. Di tombol F12 mengaktifkan dan menonaktifkan input dinamis. Saat aktif, sebagian besar input perintah dan respon dari baris perintah diulangi di area grafik layar. Nah, di sini saat input dinamis menyala, nilai koordinat yang Anda masukkan dari keyboard relatif terhadap lokasi saat ini. Saat input dinamis non-aktif, nilai relatif mutlak terhadap asal gambar. Jangan terbiasa mengandalkan input dinamis, terkadang tidak ada ruang di tooltip input dinamis untuk menampilkan informasi sebanyak yang Anda dapatkan di baris perintah. Lalu, let your finger do the talking command line. Baris perintah atau jendela perintah atau prompt perintah atau apapun yang Anda ingin menyebutnya. Jika Anda hanya mengambil satu tip dari buku ini, misalnya ini ketika semua gagal baca baris perintah. Baris perintah adalah toolbar semi transparan yang dapat mengapung di mana saja di layar, memungkinkan gambar untuk ditampilkan melaluinya. Ia memulihkan beberapa area jendela vertikal yang hilang ke pita. Secara default, baris perintah menampilkan satu baris input perintah ditambah prompt input terakhir, tetapi Anda dapat mengubah jumlah perintah input yang ditampilkan.
Saat perintah berjalan, baris perintah sering menampilkan beberapa opsi yang dapat dipanggil selama perintah. Anda memanggil opsi dengan memasukkan huruf besar atau yang dipilihkan di opsi terakhir tadi, seperti L, terus C, atau dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada keyboard to AutoCAD sukses. Kunci keberhasilan AutoCAD. Meskipun warisan panjang AutoCAD sebagai perangkat lunak CAD paling sukses untuk komputer pribadi, pendatang baru masih tercengang dengan jumlah pengetikan yang harus mereka lakukan. Program modern yang memiliki lebih sedikit ketergantungan pada keyboard daripada AutoCAD. Tapi ketika Anda terbiasa, Anda akan menemukan bahwa tidak ada metode input yang memberi Anda fleksibilitas atau kecepatan sebanyak menumbuk cutting up keyboard yang salah. Mengetik di keyboard adalah cara yang paling efisien untuk menjalankan perintah tertentu. Dan nyaman menggunakan keyboard dan baris perintah. Beberapa perintah sehari-hari tidak ditemukan di pita. Jika Anda ingin menjalankan perintah tersebut, Anda harus mengetiknya. Harus ingat nih. Lalu di sini ada langkah-langkah berikut menunjukkan keyboard untuk menjalankan perintah dan melihat dan memilih opsi. Jika input dinamis aktif F12 untuk menaktifkannya. Untuk sementara, setidaknya ikuti langkah-langkah ini dengan baris perintah. Nah, langsung saja ikut di AutoCAD. Di sini tadi ketik L lalu tekan Enter. Di sini di command line L Enter. Lalu klik di mana saja di area gambar. Baris perintah berubah menjadi line. Tentukan titik berikutnya. Saya akan tentukan titiknya sini untuk mencontohkan. Nah, kan? Lalu klik titik lain di mana saja di area gambar. Klik di mana saja ya. Sini. Lalu nomor 4, klik titik ketiga di mana saja di area gambar. AutoCAD menggambar segmen baris kedua dan meminta Anda tentukan titik berikutnya atau tutup atau batalkan. Klik lagi di mana saja. Sini saja. Lalu nomor 5, untuk mengaktifkan opsi batalkan, ketik Anda undo dan enter. Ketik undo dan enter. Enter. Nah, di sini akan kembali lagi seperti titik semula. Lalu nomor 6, ketik 3,2 tanpa spasi dan tekan enter. Di sini AutoCAD menarik segmen baris baru ke titik yang koordinat X-nya adalah koordinat 3 dan Y adalah 2. Kita coba 3,2. Nah, seperti ini. Lalu klik beberapa titik lagi di mana saja area gambar. Area gambar. Saya akan titik seperti ini di sini. Lalu selanjutnya di nomor 8, ketik C lalu tekan enter. Menginstruksikan AutoCAD untuk menggambar segmen baris akhir, yaitu menutup baris garis atau baris akhir. Menunjukkan bahwa AutoCAD siap untuk perintah berikutnya. Nah, langsung aja ketik C lalu enter. Nah, langsung menutup ya di sini. Walaupun gambarnya begini, kan hanya tutorial.
Lalu saya kembali lagi untuk menjelaskan. Nah, berikut adalah beberapa tips dan trik untuk keyboard yang efektif. Di display the much larger text window. Tampilkan jendela teks yang jauh lebih besar. Baris perintah 2 baris normal biasanya menunjukkan apa yang perlu Anda lihat. Tetapi kadang-kadang Anda ingin menunjukkan potongan riwayat baris perintah yang lebih besar. Tekan F2 untuk melihat jendela teks AutoCAD. Tekan CTRL plus F2 untuk melihat versi yang dapat diedit, seperti yang diperlihatkan pada gambar 2.10. Nah, seperti yang di sini. Untuk yang dapat diedit, dalam mode ini Anda dapat menyalin dan menempelkan riwayat perintah. Pertanyaan, bagaimana menurut Anda saya memastikan bahwa semua contoh dan latihan saya bekerja dengan baik? Saya memiliki editor teknis yang sangat baik untuk memeriksa semuanya. Lalu ada mana tadi? Nah, yang kedua ada press escape to bail out of the current operation, yaitu tekan escape untuk jaminan keluar dari operasi saat ini. Terkadang Anda mungkin bingung tentang apa yang Anda lakukan di AutoCAD atau apa yang Anda lihat di baris perintah. Jika Anda perlu jaminan keluar, Anda cari dari site ini untuk keluar dari perintah. Nah, seperti itu. Lalu ada press enter to accept the default action. Di sini tekan enter untuk menerima tindakan default. Beberapa perintah menyertakan tindakan default dalam kurung bersudut. Lalu ada AutoCAD use to kind of bracket when it prompts. Opsi perintah muncul dalam kurung siku biasa, tutup batalkan, close undo untuk mengaktifkan opsi perintah ketik huruf yang muncul dalam huruf besar lalu tekan enter. Lalu ada watch the command line atau perhatikan baris perintah. Lalu ada leave the command line in the default configuration. Tinggalkan baris perintah dalam konfigurasi default. Nah, selanjutnya ada right click in the command line for option. Klik kanan di baris perintah untuk opsi. Jika Anda mengeklik kanan di baris perintah, Anda akan melihat menu dengan beberapa pilihan yang berguna, misalnya perintah terbaru, memperlihatkan 6 perintah terakhir yang Anda jalankan. Nah, seperti ini. Ini line. Tadi saya terakhir mengklik line. Nah, bisa di repeat atau yang lainnya. Lalu ada press the up and down arrow keys to cycle through the stack of command you've used recently. Tekan tombol panah atas dan bawah untuk menelusuri tumpukan perintah yang baru-baru ini Anda gunakan. Ini adalah cara berguna untuk mengingat dan menjalankan kembali perintah. Nah, seperti itu. Tekan tombol panah kiri dan kanan untuk mengedit teks baris perintah yang telah Anda ketik atau panggil kembali. Ini adalah cara termudah untuk menjalankan perintah lagi. Nah, selanjutnya ada keeping tab on palettes. Palet adalah versi kotak dialog yang disempurnakan atau santun. Tidak seperti kotak dialog biasa yang basic password selamat terbuka. Lalu ada don't demonstrate the drawing area. Di bawah peragangan utama area gambar. Lalu ada model space and paper space layout atau ruang model dan tata letak ruang kertas. Di sini AutoCAD beroperasi di dua alam semesta paralel, yaitu yang disebut spasi yang ditunjukkan oleh AutoCAD dengan tombol bilah status atau dua tab yang lebih kiri di bagian kiri di bawah area gambar.
Yang model di mana Anda membuat dan memodifikasi objek yang mewakili hal-hal di dunia nyata seperti roda, kabel, dinding, widget, saluran air, atau apapun. Paper, di mana Anda membuat tampilan tertentu dari objek-objek ini untuk merencanakan, biasanya dengan blok judul di sekitarnya. Lalu ada menggambar di area gambar. Yang pertama, berikut adalah yang Anda ketahui tentang menggambar AutoCAD. Get in the habit of looking the command line after every action you take. Dapatkan kebiasaan melihat baris perintah setelah setiap tindakan yang Anda ambil. Penggunaan AutoCAD yang efisien dan percaya diri mengharuskan Anda terus mengelirik dari area gambar ke baris perintah, lalu mencadangkan ke area gambar. Lalu ada when you click the AutoCAD drawing area, you are almost always performing an action. Nah, ketika Anda mengklik ke area gambar AutoCAD, Anda hampir selalu melakukan tindakan. Mengklik secara acak di area menggambar tidak cukup berbahaya dalam AutoCAD seperti di banyak program Windows lainnya. AutoCAD menginterpretasikan klik sebagai menentukan titik atau memilih objek untuk pengeditan. Jika Anda bingung, Anda dapat menekan Escape beberapa kali untuk menghapus operasi saat yang Anda jalankan dan kembali ke perintah semula. Lalu, you can still right click. Anda masih bisa mengklik kanan. Dalam kebanyakan kasus, Anda dapat mengklik kanan di arah gambar untuk menampilkan menu dengan beberapa opsi untuk situasi yang saat itu juga. Sini fun with F1. Sini yang enggak tadi. AutoCAD adalah salah satu program di mana Anda benar-benar memanfaatkan sumber daya bantuan online. AutoCAD berisi banyak perintah, opsi, dan kekasan. Sayangnya kekasan tidak tercantum dalam sistem bantuan online. Nah, mungkin sampai saat ini dulu. Mungkin sampai segini dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.